Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi doa orang-orang dalam kubur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, wasami'na, kami sudah mendengar bahwasanya sesungguhnya azab-Mu sangat pedih. Maka ahli kubur yang tidak beriman kepada Allah meminta dikembalikan ke dunia, na'mal solehan, untuk beramal soleh karena mereka sudah yakin. Hayya 'alal falah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Faqala aidan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa lad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah sepantasnya dan memang sudah sewajibnya kita umat manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan yang nampak sampai yang gak nampak, menciptakan yang kecil sampai yang terbesar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara daripada diri-diri kita ini. Perlu kita pahami bahwasanya
kita ini tidak bisa memelihara daripada diri kita sendiri. Apa buktinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya rambut kita. Kalau kita bisa memelihara, maka cukup kita katakan, wahai rambut yang ada di kepala, jangan kau panjang-panjang, katanya. Tapi nggak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang inilah kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memelihara diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga daripada diri kita. Bagaimana dengan alis mata kita? Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alis mata kita dibuat panjang sebagaimana rambut yang ada di kepala, bingung kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk kita mau ke salon, ya kan, antri, mau ngapa-ngapain pun nggak bisa, kita nggak nampak. Maka inilah kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara diri kita, anak kita dengan sesempurna mungkin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dua tempat, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia Allah sediakan yang namanya dua jalan, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadirnya kita ke dunia ini bukan daripada kehendak kita, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita hidup di dunia ini dengan mengikuti peraturan-peraturan, perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar ustadz-ustadz, ya kan, ulama-ulama, pengajian-pengajian mengatakan bahwasanya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Sifatnya dia ini menipu, ya kan? Sepertinya kita kumpulkan harta, ya kan? Kita simpan, ya kan? Tapi manakala ini kita meninggal dunia, ini kita akan tinggalkan. Tapi seolah-olah ini akan menjadi milik kita. Inilah sifat dunia. Tapi sebaliknya, begitu juga dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan akhirat, nanti inilah yang akan kita datangi. Kalau kita kumpulkan harta benda, ini akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita kumpulkan akhirat, amal-amal agama, nanti ini akan kita datangi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini adalah sawah ladang daripada akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan, maka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, barang siapa ketika di dunia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan yang namanya kerugian, penyesalan. Jadi ahli kubur ini berdoa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi doa orang-orang dalam kubur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, wasami'na, kami sudah mendengar bahwasanya sesungguhnya azabmu sangat pedih. Maka ahli kubur yang tidak beriman kepada Allah meminta dikembalikan ke dunia, na'mal solehan, untuk beramal soleh, karena mereka sudah yakin
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita yakin 100% di alam kubur, ini nggak akan datang manfaat. Tapi manakala iman kita yakin kita ketika berada di dunia ini, maka inilah yang nanti akan mendapatkan manfaat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ibaratkan dunia ini ditamsilkan seperti satu orang anak sedang bermain di luar rumah, membuat daripada rumah-rumahan yang sangat cantik. Maka ketika maghrib sang ibu pun menyuruh dia untuk kembali ke dalam ke rumah. Maka mau tidak mau, rumah yang dia buat nih tadi main-mainan ini, maka akan dia tinggalkan. Maka begitu juga kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia. Manakala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, malaikat Israel ya mencabut daripada ruh kita, maka harta benda yang kita usahakan ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sangat besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita ya, melebihi sayangnya 70 kali sayang satu orang ibu. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang hambanya. Maka satu orang hamba ini ya, apabila dia sudah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sujud syukur mulai dari lahir sampai meninggal dunia, ini tak akan mampu untuk membalas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tak mampu untuk membayarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk membayar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghitungnya saja kita tidak mampu, ya kan? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Apalagi untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sering kita dengar ustadz-ustadz ceramah, ya kan? Kalau kita ini mau menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak akan mampu katanya, ya. Walaupun ya kan, lautan itu menjadi tintanya, walaupun ranting-ranting itu menjadi penanya, walaupun daun-daun itu menjadi daripada kertasnya, maka niscaya kita ini tidak akan mampu menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ketika itu Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bertanya, atas apa engkau masuk ke dalam surga? Maka Nabi Daud alaihissalam katakan, atas ibadahku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kau boleh masuk surga, tapi nikmat satu biji mata akan dicabut. Maka dicabutlah nikmat satu biji mata dengan seluruh amalannya. Maka lebih besar lagi nikmat satu biji mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat ini, bagaimana agar kita dalam hati kita ini selalu dalam hati kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam suasana dan keadaan. Walaupun kita sedang sakit-sakit, walaupun kita sedang sehat-sehat, ya, walaupun kita dalam keadaan yang hidup sederhana maupun dalam kemewahan, jadi orang iman ini suasana dan keadaan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Bagaimana orang sakit ini akan menjadi pengguguran daripada dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang yang sehat, dia bersyukur. Dengan syukur ini dia akan mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang Allah berikan karunia harta. Maka dengan iman ini, maka hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya manusia ini terdiri dari 4 macam, dan janganlah kamu menjadi yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai harta dan dikaruniai iman dalam dirinya. Maka dengan iman ini yang ada dalam dirinya ini, maka hartanya digunakan untuk mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada takaza, maka dia sambut takaza. Saya siap uang saya ini untuk takaza agama. Ada yang mau bangun pesantren, ada yang mau bangun masjid, ada yang uangnya mau korban tapi uangnya kurang. Tapi dia ini karena ada iman dalam dirinya, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya digunakan untuk mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak dikaruniai daripada harta, tapi dia dikaruniai daripada iman. Maka dia dengan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia berandai-andai seperti orang yang pertama. Seandainya aku memiliki harta seperti orang yang pertama si Fulan, maka akan kugunakan hartaku untuk kebaikan-kebaikan dan mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini ya kalau melihat kantong kita ini tak mampu sebenarnya. Yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berangkatkan Bapak Ibu mau kemana saja untuk mendakwakan agama ini, kalau kita yakin benar-benar akan adanya nusratullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya niat saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan daripada pahala kepada kita. Bayangkan kalau kita niat untuk melakukan satu kebaikan tapi tidak jadi dilakukan kebaikan ini, maka ini akan mendapatkan satu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau niat Bapak Ibu jangan takut-takut ya, pilih yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil ya. Yang mau ke negara jauh, yang mau 2 bulan IP mas turut, yang 40 hari mas turut, yang rijalnya 4 bulan negara jauh, 4 bulan IPB, 4 bulan ya, 40 hari. Niat dalam hati. Kalau kita ini sebenarnya tak mampu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanya punya senjata, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Jadi doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau melihat keadaan kita ini Bapak Ibu, sebenarnya ini nggak bisa apa-apanya kita ini, ya kan? Jangankan mau ke Sibolga ya kan, mau keluar rumah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kanan aja nggak mampu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke Sibolga ini untuk perkara agama, untuk perkara yang sangat mulia, yang dahulu ini dibuat daripada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengorbankan daripada dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kita ya, Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam usaha yang sangat mulia, yaitu usaha kenabian, usaha untuk mengingatkan, usaha bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita, keluarga kita, bahkan nanti orang-orang yang berada di dalam neraka akan mendapatkan manfaat daripada orang yang melihat kita ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang ketiga, yaitu orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikaruniai iman. Allah. Jadi lebih beruntung lagi Bapak Ibu. Walaupun kita ini susah, sederhana, tak punya apa-apa, tapi ada iman di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa kaya ke dalam hati kita.
Inilah beruntungnya orang-orang yang beriman. Jadi yang ketiga tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikaruniai harta tapi tidak dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentaati Allah, tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuka hatinya mempergunakan hartanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat, orang yang tidak dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berandai-andai seperti orang yang ketiga. Seandainya aku punya harta seperti orang yang ketiga tadi, maka aku akan berbuat maksiat seperti ini, seperti itu. Maka ini adalah orang yang paling merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunia makan kangkung, akhirat dipentung-pentung. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini, ya. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kemana mereka? Mereka ini ada di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin minta dikembalikan ke dunia. Maka begitu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali ya di hadapan kita kebaikan-kebaikan sedang menunggu kita. Bagaimana kebaikan-kebaikan ini kita ambil, ya kan? Takaja ya kan, semakin banyak orang-orang tua memberikan takaza kepada kita. Bagaimana takaza ini agar kita sambut, agar bagaimana nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita bahagia selama-lamanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bersedia untuk menyambut daripada takaza ini, maka ini kita pasti tidak akan merugi. Pasti kita tidak akan merugi. Johirnya saja seakan-akan kita ini merugi. Berapa keuntungan perdagangan yang kutinggalkan, bagaimana anak istri, anak-anak yang kami tinggalkan. Tapi hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, baru kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lah kok nggak lebih lama aku keluar masturut sama suamiku? Kok aku minta sekian hari aja? Kenapa kok nggak lebih jauh lagi aku masturut sama suamiku? Kenapa kok di Sibol Gajah? Kenapa nggak lebih jauh, lebih lama lagi? Nanti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pahala-pahalanya ketika berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang iman ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balasannya bukan di dunia ini tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya kan, sering kita dengar satu kisah satu orang sahabat, ya kan, ketika itu dia mau meninggal dunia, istrinya pun melihat seperti dia ini seperti mengigo, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semuanya, kenapa tidak lebih jauh lagi, katanya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, melihat bahwasanya satu orang sahabat ini tidak hadir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lainnya, di manakah rumah si fulan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersama sahabat ini. Mereka rombongan untuk pergi ke rumah sahabat yang tidak hadir sholat subuh tadi. Maka perjalanannya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejauh 3 jam. Maka setelah sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengetuk daripada pintu rumahnya, Assalamualaikum. Maka istrinya pun membuka pintu. Maka ditanya, benarkah ini rumahnya si fulan? Maka istri mengatakan, iya benar. Kemana dia kok tidak hadir sholat subuh? Bahwasanya dia telah meninggal dunia, katanya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Katanya.
Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ketika sahabat ini mau meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pahala kebaikan yang dia kerjakan. Ketika itu manakala dia mau berangkat ke masjid, maka perjalanannya ini sejauh 3 jam, maka Allah tunjukkan pahala orang yang berjalan ke masjid. Maka dia pun mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Sering kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang dari rumahnya berwudu dengan sempurna, kemudian dia melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid, maka satu langkah kaki kanannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan daripada dosa-dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan daripada derajatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala. Maka sahabat yang mau meninggal ini pun mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita menganggap si Bolga ini perasaan kita sudah jauh, padahal belum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi di Brazil, di Turki, di mana-mana banyak saudara muslim kita. Siap ada yang di dalam hatinya kalimat La ilaha illallah, ini adalah tanggung jawab kita. Dia ini adalah saudara kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita datang kemari untuk mempersiapkan keluar lebih jauh lagi dan lebih lama lagi. Bagaimana agar untuk menguatkan niat-niat kita supaya keluar lebih jauh lagi dan lebih lama lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ketika sahabat ini mau meninggal dunia, kenapa tidak yang baru? Ketika itu sahabat ini sedang mau pergi sholat dalam keadaan gerimis, maka sahabat ini pun memakai 2 daripada baju. Maka dia memberikan baju kepada orang yang kedinginan ini, baju yang lama. Maka dia mengatakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pahala memberikan pakaian kepada saudaranya, maka dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kemudian ketika dia mau meninggal dunia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Maka ketika itu ada satu orang pengemis datang ke rumahnya, maka ingin meminta makanan. Maka dia pun memiliki satu buah roti. Maka roti ini pun dibagi 2 dan diberikan separuh kepada pengemis tadi. Maka seketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pahala memberi makan kepada saudara muslimnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana agar kebaikan-kebaikan ini dalam diri kita ada? Bagaimana kebaikan-kebaikan ini selalu ada di dalam diri kita? Maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya dengan mengikuti cara yang dibuat oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ulama kita katakan bahwasanya dakwah ini adalah ummul daripada ibadah, induk daripada ibadah. Kalau kita sudah dakwah, maka insya Allah nanti sholat kita, zikir kita, bacaan daripada Quran kita, kebaikan-kebaikan yang lain nanti akan mengikut dengan asbab dakwah ini. Ini bukan daripada hanya sering kita dengar bayan-bayan atau ustadz-ustadz, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga ini berikan janji di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikanlah perkataan yang benar. Ulama kita katakan perkataan yang benar ini adalah yaitu dakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Manakala kita buat ini, ulama kita katakan bahwasanya nanti kebaikan-kebaikan akan datang kepada diri kita. Bagaimana Allah katakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki dirimu.
Banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di depan rumah kita, tetangga kita, ya kan, kampung sebelah kita, yang dahulunya dia itu siapa, ya kan? Sore-sore sudah main gitar sambil joget-joget. Ketika dia hijrah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore-sore dia pegang tasbih, nanti dia sholat azan, dia pun pula azan maghrib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya di hadapan mata kita sendiri. Jadi jangan sanksi lagi kalau kita ini ikut dalam usaha dakwah. Bagaimana kita mau sanksi lagi, ya kan? Bahwasanya di hadapan kita ini sudah jelas keuntungan perubahan-perubahan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mau keturunannya diperbaiki sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka jangan takut-takut untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu kita bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam 13 tahun, ya, bersama Siti Hajar istrinya, anaknya Nabi Ismail, ya, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah dakwah. Maka istrinya ini mengatakan, wahai suamiku, kalau ini memang perintah Allah, maka tinggalkanlah kami, katanya. Inilah bagaimana istri yang yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 13 tahun tidak ada tanda kehidupan, ditinggalkan. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita keluar 10 hari ini, anak kita tinggalkan di mana Bapak Ibu? Di rumah ada TV, ada kulkas, ada spring bed, ya kan? Ada bermacam-macam minuman, ya kan? Ketika itu kita kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana pengorbanan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh ini, maka dengan asbab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang orang kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, menikmati daripada hasil pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu air Zam-Zam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan ragu-ragu lagi, ya kan? Jangan kita sanksi lagi, ya kan? Bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti, ya kan? Bukan janji seperti suami, wahai istriku, nanti, wahai kekasihku, nanti kalau kita sudah menikah, ku bangunkan kau rumah, ku belikan kau mobil, katanya. Rupanya dan nikah, bangun rumah pun enggak, beli mobil pun enggak. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita meyakini janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji-janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita yakin bahwasanya dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini akan ada perbaikan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan nanti sampai keturunan-keturunan anak cucu kita diperbaiki daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau suami-suami kita ini mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibu-ibu ini di rumah dijaga oleh 70.000 malaikat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung yang menjaga. Ya, ada satu kisah nyata ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Siantar itu ada itu di kebun itu, nama di Pondoen. Ya, ada satu orang suaminya sedang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di kampung itu sedang diserang oleh apa? Orang-orang penjahat, ya kan? Ada yang diperkosa, ada yang dicuri barang-barangnya. Tapi satu rumah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang ini, ibu ini, suaminya sedang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di dalam, persiapkan dirinya supaya keluar lebih jauh lagi dan lebih lama lagi. Jangan merasa sudah korban untuk agama, jangan merasa sudah tahu. Manakala ada di dalam diri kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan nanti hilangkan sifat rasa ingin tahu di dalam hati kita. Maka kita siapkan, ya, kita taskil, ya, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut berkasih sayang. Bagaimana agar ibu-ibu yang di dalam, bagaimana mempersiapkan dirinya supaya keluar lebih jauh lagi dan lebih lama lagi
Begitu juga suaminya, supaya didorong keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu ciri-ciri wanita yang soleha ini, dia mendorong suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mendorong suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia akan berhias berdandan 500 tahun lebih dulu masuk surga untuk menanti daripada suaminya. Maka dikuatkan juga, ya, didorong suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu boleh taskil dengan kasih sayang. Subhanallah. Boleh ibu-ibu sekalian ditaskil dulu, cerita dulu kebesaran Allah, ditaskil. Nanti setelah taskil doa, baru kalau ada tanda-tanda kehidupan baru dikeluarkan. Ini arahan sekarang. Taskil dulu, cerita kebesaran Allah, catat nama, sudah catat nama, doa, baru kalau ada makanan baru jangan dikeluarkan sebelum kita berdoa.